Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini saya ditemani oleh kepala sekolah saya, yaitu Bapak Dr. Andes Muhtar MM, selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Maros. Kali ini saya akan mewawancarai beliau sesuai dengan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irwan. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Begini, Pak, mohon maaf saya mengganggu Bapak, aktivitas Bapak. Jadi saya ingin melakukan wawancara terkait dengan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Mungkin sebentar saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan bagaimana Bapak dalam pengambilan keputusan terhadap kasus yang Bapak sudah temukan di sekolah ini. Apakah Bapak bersedia? Oh, sangat bersedia. Terima kasih, Pak, atas luangkan waktunya. Baik, Pak, kita ketahui bahwa Bapak selain sebagai kepala sekolah juga memiliki tugas lain di luar dari kepala sekolah, yaitu sebagai ketua MKKS Kabupaten Maros di jenjang SMK. Tentu Bapak sudah mengalami beberapa permasalahan yang membutuhkan keputusan dari Bapak. Yang ingin saya tanyakan, Pak, jadi selama ini bagaimana cara Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Iya. Baik, jadi kembali saya perkenalkan, saya Muhtar, Kepala SMK Negeri 1 Maros, yang juga diberikan amanah sebagai Ketua MKKS SMK untuk Kabupaten Maros. Terkait dengan pertanyaan saudara tadi, saya kira memang dalam kehidupan kita ini tidak pernah terlepas dari yang namanya masalah. Ya, yang dibutuhkan di sini adalah tentu bagaimana kearifan kita selaku pimpinan, selaku ketua organisasi dalam mengambil keputusan itu secara arif dan secara bijak. Oleh karena itu tentu dibutuhkan adanya suatu langkah-langkah yang proporsional dalam pengambilan keputusan. Ya, jadi yang saya lakukan selama ini tentu mengidentifikasi dulu permasalahan yang ada, kemudian mungkin mencari informasi-informasi dan mungkin berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkompeten. Sekira begitu, Pak Irwan. Baik, Pak. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Iya. Jadi kadang memang dalam pengambilan keputusan kita diperhadapkan pada suatu persoalan yang sangat dilematis, yang tentunya kadang membutuhkan memang analisa yang cukup matang, kemudian butuh data-data yang begitu akurat, serta tentu mungkin kita butuhkan pertimbangan-pertimbangan dari teman sejawat, atau mungkin kalau kita di sekolah mungkin ada wakil kepala sekolah, ada mungkin guru-guru senior yang mungkin bisa memberikan masukan-masukan dan pertimbangan-pertimbangan sebelum kita mengambil keputusan. Sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan, bahwa sebelum mengambilkan keputusan itu kita harus mempertimbangkan beberapa peraturan-peraturan di sekolah, kemudian dengan memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk mencari informasi terkait dengan permasalahan yang nantinya membutuhkan keputusan gitu ya, Pak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya, jadi seperti yang saya mungkin singgung tadi, bahwa dalam pengambilan keputusan itu memang kita tidak bisa terlalu gegabah. Ya, tentu dibutuhkan ketenangan dan tentukan mungkin beberapa masukan-masukan, pertimbangan-pertimbangan dari tentu orang-orang yang kita anggap mungkin bisa memberikan masukan dan pertimbangan. Yang kedua, bahwa pengambilan keputusan yang paling tepat itu adalah tentu dengan berorientasi kepada aturan-aturan yang berlaku, dengan juga tidak menyampingkan nilai-nilai dan etika-etika yang selama ini kita junjung dalam organisasi kita, termasuk di sekolah. Ya, sehingga apa yang kita putuskan tentu bukan menjadi keputusan pribadi, tetapi betul-betul merupakan keputusan institusi atau kelembagaan dengan mempertimbangkan beberapa aspek tadi. Sikap seperti itu. Baik, yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Bapak, bahwa dalam pengambilan keputusan itu bukan hanya pribadi Bapak yang langsung memutuskan, tetapi harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan peraturan-peraturan yang tertentu, kemudian meminta masukan dari rekan-rekan guru di sekolah.
Iya. Kemudian terkait dari hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi kalau berbicara efektivitas pengambilan keputusan, tentu kita harus kembali kepada regulasi atau aturan yang berlaku. Tetapi kita juga tidak bisa terlalu kaku dalam hal ini. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan, ya, apalagi terkait dengan persoalan etika, moral dan sebagainya. Dan yang kedua tentu kita juga mempertimbangkan bagaimana dampak daripada keputusan yang kita ambil. Ya, kita jangan sampai merugikan satu pihak saja, tetapi harus betul-betul profesional dalam pengambilan keputusan. Seperti itu, Pak. Jadi sebelum Bapak mengambil keputusan, tentu Bapak langsung mencari tahu tentang permasalahan tersebut, kemudian meminta pendapat dari rekan-rekan guru agar tidak ada yang dirugikan dalam pengambilan keputusan yang Bapak ambil. Terima kasih. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Jadi memang betul apa yang disampaikan tadi. Terkadang memang ada hal-hal yang mungkin menjadi sesuatu yang catatan-catatan tersendiri ketika kita dalam pengambilan keputusan itu ada pihak-pihak yang mungkin merasa kurang bisa menerima. Ya tentunya karena mungkin merasa kepentingannya tidak terakomodir atau mungkin merasa dirinya dalam posisi yang dirugikan. Yang paling penting adalah bagaimana kita meyakinkan mereka bahwa apa yang kita ambil ini, keputusan yang kita putuskan ini adalah keputusan yang tentu memiliki dasar, ya, baik itu dari sisi aturan, mungkin dari pertimbangan-pertimbangan etika dan moralitas, ya, sehingga mereka merasa bisa memahami bahwa apa yang kita putuskan ini tidak ada tendensi-tendensi tertentu untuk merugikan salah satu pihak. Ya, saya kira itu yang paling sering kita alami adalah saya ulangi, adanya pihak-pihak yang mungkin merasa kurang bisa menerima secara maksimal apa yang kita putuskan. Itu. Seperti itu ya Pak, berarti ada pihak-pihak yang belum puas terhadap keputusan yang Bapak lakukannya. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya. Jadi kita tidak punya jadwal khusus untuk penyelesaian masalah. Ini sangat situasional. Namun yang selalu saya pakai prinsip adalah bahwa lebih cepat lebih baik. Artinya bahwa ketika ada persoalan, ya tentu kita harus segera mungkin merespon. Cara kita merespon tentu tidak langsung harus mengambil keputusan, tapi mungkin ada langkah-langkah seperti yang saya jelaskan di awal. Ya mungkin harus cari tahu dulu persoalannya seperti apa, siapa kira-kira pihak-pihak yang berkompeten untuk memberikan informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang bisa mendukung dalam pengambilan keputusan. Sehingga sekali lagi bahwa pengambilan keputusan yang kita lakukan itu tidak ada unsur-unsur kepentingan tertentu, tapi betul-betul keputusan yang proporsional dengan pertimbangan aturan-aturan dan nilai-nilai atau moralitas yang berlaku di sekitar kita. Seperti itu Pak Irwan. Berarti tidak ada jadwal yang ditentukan Pak, berarti harus langsung diputuskan ketika menemukan masalah seperti itu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya. Jadi seperti yang saya juga singgung tadi bahwa dalam sebuah etika berorganisasi kita ini kan ada struktur. Ya, ada kalau kita di sekolah ada wakil kepala sekolah, ada mungkin ya guru PK, ada ketua-ketua jurusan dan ada beberapa pihak-pihak yang mungkin merasa punya kepentingan untuk kita ambil keterangannya atau mungkin kita dengar pertimbangannya, sehingga dalam pengambilan keputusan betul-betul keputusan yang bersifat kolegial, artinya betul-betul keputusan bersama, maksud saya begitu. Jadi saya sangat tertolong dan sangat terbantu selama ini dengan seperti yang saya sebutkan tadi, dengan pertimbangan kepala sekolah, guru BK, ketua jurusan, dan mungkin guru-guru senior yang menurut saya sangat layak untuk saya minta pertimbangannya. Seperti itu Pak Irwan. Berarti dalam pengambilan keputusan Bapak membutuhkan seseorang yang membantu Bapak untuk pengambilan keputusan tersebut, mulai dari wakil kepala sekolah, kemudian guru BK, kemudian ketua kompetensi keahlian, dan guru-guru yang ada di sekolah ini.
Jadi berarti dalam keputusan itu bukan berpihak pada Bapak, Iya. tetapi mempertimbangkan dari teman-teman. Ya, saya tambahkan sedikit, bahkan terkadang kita juga melibatkan pengurus komite jika sekiranya memang itu ada hubungannya dengan mungkin pihak-pihak orang tua siswa atau mungkin siswa sendiri atau mungkin masyarakat yang ada di sekitar kita. Ya, jadi itu. Ya Pak, berarti dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada di Ya, sekolah, insya Allah keputusan yang Bapak ambil adalah keputusan yang terbaik. Iya, insya Allah. Kemudian pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambilkan suatu keputusan dilema etika? Ya, jadi pengalaman itu adalah guru yang sangat berharga. Jadi dalam mengambil keputusan saya selalu mempertimbangkan pengalaman-pengalaman masa lalu. Ya, jadi kita belajar dari apa yang kita sudah pernah kasus-kasus yang pernah kita putuskan, kita pertimbangkan apa kira-kira titik lemah apa kelemahan-kelemahan itu kita coba perbaiki. Jadi saya terus berusaha belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Seperti itu Pak Irwan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Semoga ini juga menjadi pembelajaran buat saya ketika nantinya saya menemukan suatu permasalahan yang membutuhkan keputusan dari saya, itu harus mempertimbangkan beberapa orang. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan, calon guru penggerak Angkatan 9 asal Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Mansur SPD MSI, selaku Kepala Sekolah SMK Tridharma Maros. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara sesuai dengan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Begini Pak, saya mau minta waktunya Bapak, ingin menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan yang Bapak sudah lakukan. Kita ketahui, semoga Bapak bersedia untuk menjawab beberapa pertanyaan yang saya nantikan akan berikan ke Bapak. Ya, siap. Iya. Mohon maaf Pak, kita ketahui bahwa Bapak ini adalah sebagai kepala sekolah, tentu sudah banyak sekali masalah-masalah yang membutuhkan keputusan dari Bapak. Jadi kira-kira selama ini bagaimana cara Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terkait dengan penyelesaian masalah dalam pengambilan keputusan terkait dengan bujukan, bahwa saya selaku kepala sekolah, proses pengambilan keputusan itu diawali dengan pengumpulan data, mencari informasi yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah. Adapun permasalahan itu bisa diselesaikan langsung oleh kepala sekolah kalau memang persoalan itu membutuhkan memang proses pengambilan dari kepala sekolah itu sendiri. Tetapi apabila pengambilan keputusan itu harus melibatkan beberapa guru atau beberapa orang, maka pencarian informasi dan data dulu yang sumbernya dari guru kemudian dikumpulkan, dibicarakan. Setelah itu jika datanya sudah lengkap, kami dari kepala sekolah biasa bisa mengambil simpulan dan mengambil keputusan sesuai dengan apa yang menjadi harapan buat sekolah dan teman-teman guru yang ada di sekolah. Saya kira begitu Pak. Setelah saya mendengar apa yang disampaikan Bapak bahwa untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral, langkah pertama yang Bapak lakukan adalah mengumpulkan data atau informasi terkait masalah tersebut. Setelah itu lalu Bapak mengambil keputusan ketika masalah itu harus diputuskan langsung oleh kepala sekolah. Tetapi ketika misalnya kasus itu harus membutuhkan beberapa pendapat untuk mengambil langkah, berarti Bapak harus melibatkan beberapa guru dan menyesuaikan dengan peraturan yang ada di sekolah. Seperti itu ya Pak. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ketika diperhadapkan dengan persoalan seperti itu,
Tentunya saya selaku kepala sekolah mengambil langkah strategis, yaitu memberikan pemahaman dan pengertian kepada teman-teman guru agar supaya saling menginisiasi dan saling menghargai kepentingan dan keinginan yang ingin diaspirasikan di sekolah. Karena kenapa? Ketika dua kepentingan yang saling berkepentingan dan ingin diakomodir semua keinginannya, tentu sesuatu hal yang susah dilaksanakan di sekolah. Tetapi ketika itu merupakan suatu pendapat dan kebutuhan sekolah yang dianggap beriringan dan manfaatnya untuk sekolah, maka sebaiknya kepentingan-kepentingan itu tetap diakomodir, tetapi salah satunya kita jadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang paling mendasar sekali, itulah yang pertama yang didahulukan. Nah, saya kira seperti itu, Pak. Berarti sebelum Bapak mengambil keputusan itu harus memberikan pemahaman kepada teman-teman yang ada di sekolah terkait keputusan yang Bapak ambil ya, untuk sebagai keputusan bersama. Iya. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Tentunya proses pengambilan keputusan itu kan kita harus selalu berbicara terkait dengan situasi dan kondisi di sekolah, dilema apa, kemudian permasalahan apa, kepentingan apa, dan keperluan apa. Tentunya semua pengambilan keputusan itu diambil bisa langsung oleh kepala sekolah, bisa juga langsung mendengar aspirasi dari teman-teman guru. Yang terpenting adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ada di sekolah itu tetap menjadi dasar dan acuan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi kalaupun misalnya ada dua kepentingan yang terbentur, ada dua kepentingan yang berbeda, tetap kita bahasakan dan berikan pemahaman kepada teman-teman bahwa apapun keputusan yang ada di sekolah itu tetap pada koridor yang ada, yaitu berdasar pada peraturan-peraturan yang sudah dibuat di sekolah. Saya kira begitu, Pak. Berarti permasalahan yang didapatkan itu tergantung dari situasi dan kondisi, begitupun pengambilan keputusannya ya, Pak. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif itu dalam kaitannya dengan kasus dilema, adalah yang namanya dilema di setiap pengambilan keputusan pasti ada. Namun kemampuan seorang pimpinan dalam hal pengambilan keputusan itu memang terkadang harus mengorbankan satu kelompok atau satu orang. Namun pada dasarnya tetap mengakomodir semua kepentingan, namun pada dasarnya kepentingan-kepentingan yang dianggap paling urgen, dianggap yang paling bisa membawa perbaikan ke sekolah, itulah yang kita utamakan. Namun demikian, adapun kelompok-kelompok biasa yang tidak bisa diakomodir kepentingannya, kita berikan pemahaman, kita berikan pandangan agar supaya mereka merasa tidak kecewa, karena jangan sampai mereka dianggap bukan bagian dari sekolah apabila ada keinginan-keinginan yang diinginkan tetapi tidak bisa diakomodir sekolah. Meskipun demikian, tetap kita berikan dorongan dan motivasi untuk bagaimana mereka-mereka ini tetap memberikan kontribusi kepada sekolah untuk tetap bisa mengembangkan sekolah untuk mencapai visi dan misinya. Saya kira begitu, Pak. Jadi Bapak menganggap efektif pengambilan keputusan itu ketika Bapak melibatkan seluruh warga sekolah, mulai dari wakil kepala sekolah, kemudian ketua kompetensi keahlian, kemudian orang tua, kemudian pihak komite, bahkan guru-guru senior yang sudah memiliki pengalaman tentang mengatasi beberapa masalah-masalah di sekolah ya, seperti itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya, Pak? Tantangannya itu adalah ketika banyaknya kepentingan-kepentingan yang masing-masing ingin diakomodir, ya. Karena di sekolah itu kan ada beberapa kelompok-kelompok
yang kelompok-kelompok ini setidaknya mereka sangat berperan aktif dalam kemajuan sekolah. Ada di struktur itu sudah jelas ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, kompetensi keahlian, dan beberapa elemen lain termasuk komite dan lain-lainnya. Tentunya mereka ini terkadang punya kepentingan untuk bagaimana mereka bisa diakomodir kepentingan di sekolah. Namun saya perlu pertegaskan kembali bahwa kita berikan pemahaman kepada mereka, kita berikan gambaran bahwa sekolah itu punya visi dan misi, punya tujuan. Jadi siapa yang selaras dengan visi, misi dan tujuan sekolah, yang dianggap bisa mengembangkan sekolah, itulah yang kita utamakan untuk akomodir kepentingannya. Saya kira begitu, Pak. Berarti tantangan yang dihadapi selama ini ketika mengambil keputusan itu pasti masih ada orang-orang yang belum menerima keputusan dari Bapak. Dari hal itulah Bapak akan menjelaskan bagaimana memberikan keyakinan kepada mereka bahwa keputusan yang Bapak ambil ini adalah bukan berdasarkan diri sendiri, tetapi berdasarkan peraturan dan tujuan dari. Jadi siapa yang selaras dengan visi, misi dan tujuan sekolah, yang dianggap bisa mengembangkan sekolah, itulah yang kita utamakan untuk akomodir kepentingannya. Saya kira begitu, Pak. Berarti tantangan yang dihadapi selama ini ketika mengambil keputusan itu pasti masih ada orang-orang yang belum menerima keputusan dari Bapak. Dari hal itulah Bapak akan menjelaskan bagaimana memberikan keyakinan kepada mereka bahwa keputusan yang Bapak ambil ini adalah bukan berdasarkan diri sendiri, tetapi berdasarkan peraturan dan tujuan dari sekolah. Seperti itu ya, Pak. Kemudian, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ketika ada persoalan seperti itu tergantung urgensinya sebetulnya. Kalau misalnya persoalan itu bisa diselesaikan secara cepat, biasanya diselesaikan secara cepat. Itu pun kalau misalnya itu hanya permasalahan antar satu orang atau punya kepentingan seorang. Tetapi kalau misalnya terkait dengan kepentingan beberapa orang, itu biasa dijadwalkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Kalaupun misalnya langkah-langkah yang diambil, ya seperti tadi yang saya sampaikan bahwa tetap kita mengacu kepada prosedur dan aturan-aturan yang ada di sekolah. Proses pengambilan keputusan terkait dengan kepentingan atau golongan yang ingin diakomodir aspirasinya itu kita utamakan yang memang betul-betul keinginan untuk memajukan sekolah. Ya. Kalaupun misalnya ada pendapat atau ada kepentingan lain, ya bisa kita akomodir di kemudian hari. Tetapi yang tetap kita prioritaskan adalah yang sesuai dengan cita-cita sekolah, sesuai dengan visi dan misi sekolah. Saya kira seperti itu, Pak. Berarti tergantung dari kondisi permasalahannya. Ketika permasalahannya itu harus diputuskan langsung, berarti tanpa harus dijadwalkan seperti itu ya, Pak. Jadi kecuali kalau permasalahannya itu butuh pendapat masukan dari beberapa teman, itu perlu dijadwalkan untuk menghasilkan suatu keputusan yang lebih baik ya, seperti itu ya, Pak. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Faktor-faktor yang mendukung dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika? Dilema etika, saya kira faktor yang paling utama adalah ketersediaan informasi, ya. Ketersediaan informasi terkait dengan proses-proses pengambilan keputusan yang ada di sekolah. Nah, jadi semua keinginan dan kepentingan di sekolah itu harus didasari dengan proses pengambilan yang strategis. Artinya begini, siapapun itu yang punya keinginan, siapapun itu yang punya aspirasi yang ada di sekolah, tetap kita akomodir, namun proses pengambilannya itu harus didasarkan pada aturan dan kepentingan bersama di sekolah. Jadi tidak boleh ada keinginan-keinginan yang sifatnya individual yang diselipkan untuk kepentingan sekolah, tidak boleh. Makanya saya dari awal pertegaskan kembali bahwa apapun aspirasi dan kepentingan dari masing-masing guru, masing-masing teman-teman yang ada di sekolah, baik itu dalam bentuk kepentingan pribadi atau kelompok, itu harus mengacu kepada
aturan-aturan yang ada di sekolah harus didasarkan kepada visi dan misi agar kenapa untuk menghindari terjadinya miskepentingan di sekolah. Ya, saya kira begitu, Pak. Jadi seperti itu ya, berarti untuk memudahkan pengambilan keputusan berarti Bapak melibatkan beberapa orang, Ya. Termasuk diantaranya mungkin kepala sekolah, ketua kompetensi keahlian, guru BK, kemudian guru senior yang ada di sekolah, bahkan orang tua dan komite sekolah yang berperan penting dalam membantu mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Kemudian pertanyaan terakhir, Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang dapat diambil dari proses pengambilan keputusan dilema etika ini adalah mematangkan saya selaku kepala sekolah untuk bisa lebih profesional lagi dalam mengelola aspirasi-aspirasi dan kepentingan-kepentingan dari teman-teman yang ada di sekolah. Tentunya ini bukan suatu persoalan yang mudah karena kemampuan mengidentifikasi sebuah persoalan, kemampuan untuk memberikan support, menanggapi respon dari teman-teman, ini dibutuhkan sebuah tugas dan wawasan yang luas serta kemampuan manajerial dalam hal proses pengambilan keputusan. Kenapa? Agar supaya di sekolah itu tidak ada yang namanya perbedaan, tidak ada namanya kelompok-kelompok. Jadi semua yang terlibat di sekolah itu kita harus rangkul, kita harus jadikan sebagai partnership untuk bagaimana agar supaya sekolah itu bisa dikembangkan dan memberi dorongan dan motivasi kepada teman-teman untuk bisa merasa termotivasi dan punya tanggung jawab bersama dalam mengembangkan sekolah. Saya kira begitu, Pak. Berarti saya simpulkan bahwa pengalaman yang Bapak dapatkan di sini bahwa ketika menemukan suatu permasalahan, Bapak tidak langsung memutuskan sepihak tergantung dari kondisi kasus yang dihadapinya. Tetapi Bapak meminta beberapa bantuan dari teman yang ada di sekolah untuk memutuskan kasus tersebut, ya persoalan tersebut agar menghasilkan keputusan yang maksimal untuk kemajuan sekolah kita. Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.